Kita akan mulai dengan melihat aplikasi GUI atau Graphic User Interface yang akan membantu kita untuk berinteraksi dengan database. Kalau teman-teman udah install seperti MEMP atau SAMP atau server-server lain, kita bisa mengaksesnya dengan localhost kita, lalu /phpMyAdmin. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada semacam web aplikasi untuk kita. Jadi dia ini ngebantu kita buat database, tapi PHPMyAdmin bukan database. Sekali lagi dia hanya aplikasi untuk membantu kita berinteraksi. Nah, di sini ada banyak tool-tool atau banyak yang bisa kita gunakan dengan aplikasi ini. Kita akan mulai pelan-pelan dari membuat database-nya. Kita akan buat database-nya, diklik di bagian databases ini. Atau shortcut-nya kita bisa klik langsung new di sini. Kita akan lihat kalau saya klik di database ini akan ada beberapa nama database di bawahnya. Kalau teman-teman nggak punya jangan khawatir, kita akan bikin sekarang. Database name-nya adalah nama database yang ingin kita buat. Nah, kita bikin skenario-nya, anggap kita mau bikin aplikasi buat sebuah sekolah. Kita ingin membuat database buat sekolah ini. Maka saya akan kasih namanya adalah sekolah, bukan sekolah coding tapi hanya sekolah. Lalu kita akan klik tombol create atau membuat di sini. Kita klik, otomatis database-nya udah dibuat. Nah, sekarang di dalam sekolah ini ada banyak data yang mau kita tampung, bukan cuma satu. Ada murid, ada guru, ada barang, dan lain-lain. Nah, mereka ini dibagi ke dalam table-table. Jadi setelah kita membuat sekolah, kita akan membuat table-tablenya. Kita akan membuat satu table di sini yang saya kasih nama murid. Jadi kita akan mengisi database dari muridnya. Lalu karena murid ini juga punya beberapa data, misalnya ada namanya, ada alamat, dan lain-lain, ini kita bagi ke dalam kolom. Jadi sesuai jumlah data apa aja yang mau teman-teman tampung, silahkan dituliskan di jumlah kolomnya. Saya akan klik go di sini, dan sekarang kita akan melihat 4 kolom, yaitu karena kita ngisi 4 tadi, maka kita akan mengisi data apa aja yang mau kita pakai untuk murid ini. Paling pertama, pada semua database, pada semua table, teman-teman harus punya yang namanya ID. ID ini adalah nomor identifikasi kita, agar setiap tabelnya nanti atau setiap datanya punya ID atau nomor yang unik. Nah, tipe datanya adalah integer. Meskipun banyak kolomnya, tenang, kita akan bahas pelan-pelan. Kita scroll ke kanan sedikit, di bagian pertama kita akan klik A_i ini. A_ ini adalah auto increment, yang artinya dia akan otomatis menambahkan angkanya. Jadi, maaf, saya klik lagi di sini murid. Kita udah punya ID tadi. Lalu tugasnya kita bikin dia A_i-nya di checklist. Klik go. Indeksnya dibikin primary. Nah, jadi gunanya A_i itu atau auto increment-nya nanti kita mau selalu masukin data. Nah, setiap ada data yang masuk, kita nggak perlu nomerin lagi, kita bikin dia otomatis dinomerin sama A_i tadi atau auto increment. Jadi ID-nya akan otomatis nambah dari 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya, kita nggak perlu ngurusin nomornya tadi. Itu gunanya. Kita akan masuk ke 3 data lainnya, kita pastinya punya nama, lalu misalnya kita punya umur, dan juga alamat. Nah, masing-masing punya tipe data dong. Si nama misalnya karena dia teks, kita bisa masukin varchar di sini. Teks kita akan lihat di bagian lain, tapi kita akan memilih metode varchar karena varchar ini dia lebih terbatas nilainya, akan lebih menghemat space. Kita akan kasih di bagian values-nya maksimal berapa karakter yang teman-teman mau. Misalnya nama panjang maksimal 50 karakter, kita tinggal nulis 50. Nah, lalu bagian integer kita bisa nulis, values-nya kita kosongin dulu, nanti kita lihat bisa atau enggak. Dan bagian alamatnya kita nulis varchar, harus diisi juga bagian length values-nya, saya akan isi 50 juga. Kalau teman-teman mau lebih besar atau lebih kecil, jelas boleh. Setelah itu kita klik di bagian save di pojok kanan bawah ini. Berhasil. Kita udah membuat struktur data dari murid tadi. Kita punya ID, nama, umur, dan alamat. Nah, itu dia tadi cara membuat database. Kalau teman-teman mau lihat, di bagian atas sini kita bisa klik database sekolahnya. Lalu akan tampil table-table yang kita punya. Jadi kalau teman-teman punya table murid, table guru, dan lain-lain akan tampil di sini semua. Kita udah bikin murid, jadi kita bisa klik juga table murid ini. Kalau nanti kita udah mengisi data, maka akan ada datanya di sini.
karena belum ada yang bisa kita lihat sekarang di bagian strukturnya, struktur yang udah kita bikin barusan. Itu dia tentang cara membuat database, table, dan juga kolom.